ASN. Kali ini kita berada pada seri ketiga di tahun 2026. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya. Kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan kita siang hari ini. Yang terhormat, Kepala Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara, Bapak Dr. Jadriha UP Simanungkalit SSI MSI. Yang kami hormati, Ketua Tim Kerja Pembinaan Manajemen Talenta, Manajemen ASN, Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara, Ibu Eni Nuraini SHMH, beserta tim. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di instansi lingkungan wilayah kerja Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara atau yang mewakili, serta yang kami hormati seluruh peserta yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, kegiatan kita siang hari ini mengangkat tema atau topik masih seputaran manajemen talenta, tetapi kita spesifikkan lagi yaitu akselerasi pembangunan manajemen talenta pada instansi wilayah kerja Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama untuk kelancaran kegiatan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, kembali kita dokumentasikan kegiatan kita pada Zoom siang hari ini. Mohon untuk seluruh peserta dapat membuka kamera dan juga mengganti background Zoom sudah kita sediakan di kolom chat dan juga nama bisa dibantu sesuaikan nama underscore instansi. Oke, kita mulai untuk screenshot ya Bapak Ibu ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, halaman berikutnya. 3, 2, 1. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Besar harapan untuk seterusnya ya kita bisa tetap on cam dan juga jika belum mengganti background kami sediakan di kolom chat. Ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan berikutnya langsung saja bersama-sama kita akan mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara. Kepada Ibu Eni Nuraini SHMH, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yunda. Suara saya terdengar ya Mbak Yunda? Jelas Bu, terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam bahagia, salam penuh keberkahan Bapak Ibu. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi, Kepala BKP BKD, Kepala BKP SDM, Kepala BKPP dari 17 instansi yang hari ini kita undang, yang kami undang khusus ini untuk sama-sama kita berdiskusi. Ini sebenarnya saya bukan paparan ini ya, kami hanya ingin mendiskusikan terkait dengan pembangunan dan penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di siang hari ini kita bisa berkumpul Bapak Ibu di kegiatan Bapak ASN, bincang pembinaan dan akselerasi manajemen ASN. Dan kegiatan ini insya Allah akan rutin kami laksanakan tiap 1 bulan sebanyak 2 kali. Jadi nanti kita bisa kasih masukan lah kepada kami kira-kira apa materi-materi yang bisa kita angkat, bisa kami angkat untuk bisa meningkatkan pengetahuan, persamaan persepsi dari Bapak Ibu semua terkait dengan manajemen ASN. Nah, ini mungkin nanti bisa bisa japri atau bisa apa ke kawan-kawan di tim di pembinaan. Seperti itu. Jadi mungkin terkait dengan kegiatan pada hari ini, Bapak ASN pada di seri ketiga ini, kami akan mengangkat terkait dengan akselerasi pembangunan manajemen talenta. Nah, di mana memang sudah sama-sama kita ketahui bahwa kita sudah di wilayah kerja kita gitu ya, di wilayah kerja kita itu sudah ada beberapa instansi yang sudah memang mendapatkan rekomendasi manajemen pembangunan manajemen talenta dari BKN untuk bisa menerapkan manajemen talenta di instansi kerjanya gitu. Jadi Bapak Ibu ada
delapan instansi yang sudah mendapatkan rekomendasi BKN terkait dengan pembangunan manajemen talenta dan ada empat yang menunggu rekom BKN. Jadi keseluruhan instansi di wilayah kerja kita yang memang sudah melaksanakan ekspos pembangunan manajemen talenta itu sudah ada 12 instansi. Nah, ini kami mengharapkan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini gitu ya, yang sudah bisa sama-sama bergabung pada hari ini, kita bisa meningkatkan itu ya, meningkatkan apa kecepatan kita untuk bisa Bapak Ibu sama-sama kita bisa melakukan tadi pembangunan manajemen talenta. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau eh, dan 5 lagi memang menunggu jadwal, 5 instansi lagi menunggu jadwal ekspos. Jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa menyusul dan bagaimana kita bisa mendapatkan atau bisa mendapatkan jadwal untuk ekspos. Nah, nanti sama-sama kita kita bahas gitu ya Bapak Ibu, apa kendala yang Bapak Ibu hadapi itu bisa disampaikan di sini gitu. Jadi mungkin kami bisa membantu apa saja dan kami pun memang siap untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pembangunan dan sampai dengan penerapan dari manajemen talenta itu sendiri gitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi mungkin kenapa saya tadi harusnya Pak Kakandrek akan memberikan paparan terkait dengan pembangunan manajemen talenta, namun kita tunggu beliau masih ada kegiatan juga dengan rapat dengan BKN Pusat. Jadi saya mendahului nanti kalaupun nanti beliau sempat untuk bergabung dengan kita, beliau akan bergabung. Izin saya share screen. Jadi di dalam pembangunan saya share screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalam pembangunan manajemen talenta ini, infrastrukturnya ini memang sangat apa ya berpengaruh terhadap data-data kita yang ada di SISN. Jadi proses daripada manajemen talenta itu sudah seperti sebagaimana kita ketahui, sebenarnya kalau sosialisasi terhadap manajemen talenta ini sendiri sudah sering ya Bapak Ibu ikuti, kita semua mendengarkan baik dari kedeputian pengembangan manajemen ASN, pembinaan manajemen ASN sampai dengan direktorat dari pengembangan talenta dan manajemen ASN itu sendiri Bang Karir ya, pengembangan talenta dan karir ASN BKN. Jadi kita udah sering tuh mendengarkan terkait dengan proses manajemen talenta. Nah, proses manajemen talenta itu sendiri itu terdiri dari lima proses yang harus dilalui. Nah, itu mulai dari pembangunan ya Bapak Ibu, itu mulai dari pembangunan sampai dengan penerapannya gitu. Jadi yang proses yang penting kita lakukan di saat pembangunan ini itu adalah yang paling penting adalah proses akuisisi talenta gitu. Jadi proses di pembangunan manajemen talenta ini sampai dengan Bapak Ibu nanti expose itu adalah proses di akuisisi talenta. Di akuisisi talenta itu adalah bagaimana strategi Bapak Ibu di instansi pemerintah untuk bisa memetakan pegawai, memetakan talenta-talenta yang ada di instansi kita untuk bisa menjadi yang terbaik gitu ya, menjadi yang terbaik, menjadi suksesor yang nantinya akan menduduki pada suatu jabatan gitu. Nah, proses-proses dalam pemetaan itu sendiri ya Bapak Ibu itu ada melalui banyak proses, mulai dari adanya komitmen,
mulai dari adanya komitmen dari pejabat pimpinan tinggi, pejabat Pak Bupati, Pak Wali Kota, PPK. Nah itu nanti dari situ kita kita jalan, gitu ya. Dari komitmen tadi, adanya komitmen bersama. Kalau komitmen bersama sudah kita tanda tangani semua ya Bapak Ibu dengan PPK, bahkan komitmen bersama dengan Kepala BKN pun sudah ditandatangani dan sudah 34 kabupaten kota di wilayah kerja kita semua kita itu sudah menandatanganinya. Nah, selanjutnya ada komitmen terkait dengan penetapan daripada SK Tim. Nah, penetapan daripada SK Tim, penetapan daripada SK Komite gitu kan. Nah, selanjutnya penetapan regulasi terkait manajemen talenta berdasarkan keputusan Kepala BKN nomor 411 tahun 2025. Nah, ini hal yang sangat mendasar gitu. Jadi, untuk kita bisa expose itu harus keempat komitmen tadi harus sudah kita miliki gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ketika ada kendala itu, nah itu nanti bisa kita diskusikan apa solusinya seperti itu ya Bapak Ibu. Atau mungkin memang belum paham nih bagaimana menyusun SK tim gitu ya. Nanti bisa kami diskusikan. Nanti kita berdiskusi. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan contoh-contohnya gitu ya. Jadi kami senantiasa bisa mendampingi Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan itu tadi. Nah, komitmen tadi itu masuk di pilar satu. Jadi memang untuk mencapai expose gitu ya Bapak Ibu di dalam lembar kerja daripada manajemen talenta itu ada 5 pilar. Namun untuk pembangunan atau mencapai expose itu hanya Bapak Ibu hanya 3 pilar saja yang harus kita penuhi. Nah, pilar pertama itu tadi komitmen. Pilar kedua itu adalah terkait dengan apa sistem pembangunan sistem. Nah, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi membangun sistem untuk pemetaan daripada talenta ini. Kita BKN sudah punya Simata. Nah, Bapak Ibu sudah punya tuh admin Simata seluruhnya. Jadi 34 kabupaten kota wilayah kerja kita itu sudah memiliki admin Simata gitu ya. Jadi nah itulah yang bisa menjadi menjadi apa ya alat untuk bisa memetakan talenta-talenta kita pada kotak manajemen talenta seperti itu. Jadi di dalam setelah masuk ke Simata tadi gitu ya dengan data-data yang harus dilengkapi. Nah, nanti kita bahas data-data apa yang harus dilengkapi, terus udah level berapa nanti kita bahas satu per satu seperti itu. Nah, jadi berdasarkan dari mapping talent mapping tadi dari 9 kotak tadi, itulah nanti akan terlihat dari hasil penilaian atau pengukuran dari potensi dan kinerja. Nah, itulah nanti akan mendapatkan talenta-talenta yang unggul gitu ya. Nah, di kotak 9 tuh talenta unggul seperti itu. Dan itu masuk, itu pemetaannya di akuisisi. Nah, setelah diakuisisi talenta tadi, setelah di mapping, akan terlihat ada di kotak berapa, barulah akan kita lihat. Nah, talenta-talenta mana nih yang membutuhkan adanya pengembangan talenta. Nah, makanya di dalam pilar 3 itu dibutuhkan adanya eh, Individual Development Plan (IDP). Nah, itu ada bagaimana Bapak Ibu membuat strategi untuk bisa mengembangkan daripada talenta-talenta tadi. Bisa dalam pengayaan jabatan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu itulah tadi pengembangan talenta. Bagaimana bisa Bapak Ibu mengembangkan talenta yang pegawai yang ada di kotak 5 misalnya. Bagaimana bisa naik ke kotak 7 gitu atau ke kotak 8. Nah, inilah bagaimana pengembangan itu harus kita lakukan gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau dari pengalaman yang kami hadapi dari beberapa instansi atau kawan-kawan kita yang sudah expose itu memang kekurangannya adalah tidak kurangnya pengembangan kompetensi. Nah, itu masuk ke pengembangan talenta. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa bisa langsung
kalaupun memang ada kegiatan Bapak Ibu yang seperti pengembangan kompetensi itu sangat bagus gitu, sangat bagus. Nah, kalau bisa memang itu sudah mulai dibuat Bapak Ibu. Kayak sepertinya ada pengembangan kompetensi yang bisa dilakukan secara daring gitu kan, seperti yang kita lakukan saat ini. Namun kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan dari instansi lain itu tidak akan maksimal gitu ya Bapak Ibu. Jadi target pengembangan kompetensi itu bisa tidak tercapai. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya Bapak Ibu harus melaksanakan tadi adanya mungkin pengembangan kompetensi secara daring atau Senin Pintar seperti di Tanjung Balai itu sudah ada itu Rabu 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 apa? Pengembangan, Rabu Rabu si pengembangan korang ya, kerang. si korang kan pengembangan kompetensi di hari Rabu gitu ya. Nah, itu juga. Terus di Asahan pun sebenarnya ada juga kegiatan terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, itu bisa dilakukan Bapak Ibu gunanya untuk apa? Tadi gunanya untuk bisa mendongkrak nilai yang ada pada kota-kota di manajemen talenta, nilai-nilainya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selain itu dari pengembangan talenta ada retensi. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan talent-talent yang memang sudah ada di kota-kota tertinggi gitu ya, di kota-kota 7, 8, 9 untuk tetap berkinerja, untuk tetap mempunyai potensinya terus dipertahankan gitu, potensialnya tetap dipertahankan baik kompetensi maupun potensi. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu adanya retensi talenta. Nah, ini ada di pilar 3 kalau di lembar kerja ya Bapak Ibu. Nah, ini pun nanti perlu juga Bapak Ibu buat strategi untuk retensi talenta. Nah, setelah itu baru setelah sudah ditunjuk adanya pegawai atau suksesornya itu sudah ada gitu ya, sudah tersedia di kota 7, 8, 9, barulah kita tempatkan pada jabatan target. Nah, penempatan pada jabatan target ini pun ini nanti bisa menjadi kewenangan dari PPK, gitu ya, menjadi kewenangan PPK dengan mengajukan persetujuan kepada Kepala BKN untuk penempatannya. Nah, bedanya kalau untuk pengangkatan atau penempatan jabatan atau pengisian jabatan berdasarkan manajemen talenta, kalau pengisian jabatan berdasarkan ini dengan shelter itu harus melalui IMOD gitu ya, harus melalui IMOD. Nah, ini kalau melalui dengan pengisian jabatan melalui manajemen talenta itu eh, sama dengan IMOD, cuma kalau IMOD-nya itu ada di Kedeputian Pembinaan Manajemen ASN, PPM ASN. Nah, itu bedanya ya kalau pengisian jabatan berdasarkan manajemen talenta ataupun seleksi terbuka seperti itu. Jadi nanti tapi kita tidak lagi menggunakan seleksi terbuka. Nah, itu bisa hemat biaya, bisa hemat waktu gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat dari tadi talenta daripada kotak di manajemen talenta. Nah, selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Nah, tadi yang posisi yang pertama adalah untuk akuisisi talenta tadi memetakan talenta-talenta. Jadi bagaimana kita memetakannya? Kita memetakannya dengan adanya kotak talenta, di sana ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya Bapak Ibu. Sumbu X-nya adalah penilaian potensialnya, yang sumbu Y-nya adalah penilaian kinerja. Nah, ini Bapak Ibu lihat ketika untuk penilaiannya kinerjanya di atas ekspektasi, potensinya dengan nilai tinggi, itulah yang menjadi starnya ya, employee starnya itu di sana di kotak 9. Nah, inilah bagaimana eh, kita bisa menyajikan data terkait dengan talenta-talenta yang unggul gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita ketika ditanya pimpinan pasti kita tidak bisa menjawab.
ketika ditanya kira-kira siapa ya yang bisa kita usulkan menjadi atau kita dudukkan dalam suatu jabatan gitu ya, dalam pengisian suatu jabatan itu kira-kira siapa nih yang mempunyai kompetensi yang bagus seperti itu. Nah, itu kita belum punya alat untuk bisa menyajikan data tersebut. Nah, namun dengan adanya manajemen talenta ini, kita semua Bapak Ibu bisa menyajikan data tersebut. Mulai dari kotak 1 sampai kotak 9. Nah, kotak 1 ini sebenarnya sudah apa ya, kalau kata Pak Kakada itu dead wood ya, kayu mati, dia nggak bisa diapa-apain, dibuat dibakar pun udah nggak bisa ya karena basah gitu ya. Nah ini jangan sampai nanti ketika expose gitu ya, ketika expose ini harus dihindari adanya pegawai yang ada di kotak 1, 2, dan 3. Namun ketika ada pun gitu ya, tapi jangan takut juga, wah ini masih ada di kotak 1 masih banyak nih gitu. Eh, jadi nggak berani expose gitu ya. Nah itu jangan seperti itu juga gitu. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan tadi pegawai tadi yang ada di kotak 1 bisa naik ke kotak 5 gitu. Nah seperti itu. Nah itu harus data-datanya harus lengkap ya Bapak Ibu. Nah yang harus ada ketika expose itu adalah talenta-talenta atau pegawai-pegawai yang ada di kotak 7, 8, dan 9. Nah seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah dikotakan, setelah adanya pemetaan talenta tadi, maka lakukan pengembangan, maka setelah itu adanya pengisian pada jabatan. Jadi setelah dipetakan, nanti dipilih kalau untuk promosi itu bisa ada di kotak 7, 8, 9. Setelah itu PPK atau komite talenta, melalui komite talenta akan menyajikan kepada PPK siapa-siapa saja yang bisa dipilih untuk menduduki dalam suatu jabatan. Seperti itu. Nah, untuk tadi saya katakan ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya Bapak Ibu. Sumbu X itu adalah potensial, sumbu Y-nya kinerja. Nah, ini sumbu Y, sumbu kinerja ini sudah kita ketahui bersama kalau dari sumbu Y itu ada dari kinerja utama berdasarkan kinerja ya Bapak Ibu. Kita semua di wilayah kerja kantor regional 6 kita sudah menggunakan kinerja sebagai alat untuk mengukur kinerja kita, gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini bisa digunakan, ini nanti digunakan langsung terintegrasi dari Simata, dari kinerja ke Simata, gitu ya Bapak Ibu. Jadi udah langsung diintegrasikan. Nah, yang kedua adalah adanya sumbu X kinerja sebagai penguat, gitu. Kinerja penguat dan kinerja utama. Nah, penguatnya itu bernilai 40%. Nah, ini tidak kalah penting ini Bapak Ibu. Jadi kalau hanya kinerja utama saja gitu, lalu kinerja penguat ini tidak terisi, nah ini juga akan mempengaruhi tadi pemetaan pada kotak manajemen talenta, Bapak Ibu. Jadi di dalam kinerja penguat itu adalah terdiri dari penilaian 360 derajat. Ini penilaian apa? Itu terkait dengan 360 derajat. Ini adalah penilaian perilaku kerja atau umpan balik dari pejabat-pejabat, misalnya kalau penilaian 360 itu adalah penilaian dari atasan, dari rekan kerja, dan dari bawahan gitu. Jadi ini Bapak Ibu memang sistem dari penilaian 360 derajat itu ada di dalam kinerja. Namun kami masih melakukan pengembangan terkait dengan penilaian 360 derajat. Jadi belum bisa diintegrasikan langsung dari kinerja. Namun ke depan itu akan dilakukan melalui kinerja. Namun pada saat ini Bapak Ibu nanti bisa melakukannya dengan melakukan adanya penilaian manual ya Bapak Ibu ya. Jadi manual ini gimana tuh Bu maksudnya manual gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat Bitly gitu ya, membuat seperti link Bitly yang bisa diisi ya, bisa di Google Form gitu ya, yang bisa diisi oleh pegawai-pegawai yang diharuskan untuk tadi menilai pejabat tersebut gitu. Contohnya misalnya ada pejabat administrator itu
link Google Form-nya itu diberikan kepada atasannya, diberikan kepada rekan kerjanya di dalam satu unit tersebut, dan diberikan kepada bawahannya. Nah, itu setiap di setiap pejabat yang menilai tadi, yang memberikan feedback tadi, itu penilaiannya berbeda-beda, gitu ya. Penilaian atasan sekian, penilaian rekan kerja ada nilainya, penilaian bawahan pun ada nilainya, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain dari penilaian 360, ada juga penilaian dari bobot nilai dari penghargaan. Nah, penghargaan ini pun tidak kalah pentingnya Bapak Ibu terhadap nilai daripada pemetaan daripada manajemen talenta. Selain itu ada penugasan dalam tim kerja. Nah, itu bernilai dari ketiga penilaian tadi bernilai totalnya adalah 40%. Ya, dari kinerja utama yang dari kinerja sebesar 60%. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dari sumbu X-nya dari potensial itu penilaiannya terdiri dari kompetensi. Kompetensi itu bukan hanya dari penilaian kompetensi, tidak mutlak dari penilaian kompetensi. Misalnya dilakukan penilaian kompetensi dari Pro ASN kemarin gitu ya. Nah, tidak. Jadi selain dari penilaian kompetensi yang terdiri dari manajerial, sosial, kultural, dan teknis tadi, ada juga pengembangan kompetensi. Nah, itu tadi yang saya katakan, pengembangan kompetensi inilah yang sering terlupakan. Jadi ketika Bapak Ibu telah melaksanakan suatu bimbingan teknis atau sosialisasi atau coaching, mentoring atau belajar mandiri itu Bapak Ibu buktinya atau bukti sertifikatnya itu nggak pernah diupdate di SIASN. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kesulitan ya. Nah, bahkan dari Bapak Ibu sendiri kesulitan untuk bisa mengkolek pengembangan kompetensi ini dari para pegawainya. Nah, ini mungkin strategi yang bisa kita lakukan. Jadi kalau umpama kita kolek seluruh pegawai itu akan berat ya, itu akan berat. Terus terang itu akan berat. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memilih dalam pembangunan ini dulu, dalam kita mencapai ekspos dan rekomendasi ini, mungkin Bapak Ibu bisa memilih dulu kira-kira talenta-talenta yang akan kita jadikan contoh ini siapa saja gitu ya. Mungkin untuk pejabat suksesor di administrator misalnya. Nah, itu dulu ya. Jadi tidak jangan semua dulu karena kalau semua itu akan makan waktu Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu mungkin akan kesulitan ya untuk dalam pengumpulan data tersebut ya gitu. Jadi mungkin kalau di penilaian kompetensi udah clear lah. Kemarin sudah pejabat struktural mulai dari pengawas, administrator, JPT itu sudah melakukan Pro ASN. Nah, tugas kami di dalam penilaian kompetensi sudah selesai sebenarnya gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi pegawai belum melakukan atau melaksanakan penilaian kompetensi gitu ya. Kami sudah berupaya kemarin, kita sudah bersama-sama melaksanakan Pro ASN. Selain itu pengembangan kompetensi dan pengalaman dalam jabatan yang relevan. Jadi itu masuk ke penilaian di kompetensi sebesar 40%. Ini sangat besar Bapak Ibu di nilai kompetensi ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu kita semua sudah bisa ini mengumpulkan data-data tersebut. Nah, selain itu yang kedua ada potensi. Potensi ini langsung dia nilainya dari penilaian potensi 25%. Selanjutnya ada kualifikasi pendidikan. Jadi tingkat pendidikan formalnya, kesesuaian latar belakang bidang ilmu dengan jabatan target. Jadi inilah gunanya dari kawan-kawan dari organisasi gitu ya dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SIASN perencanaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh gitu ya? Karena kualifikasi pendidikan ini menjadi syarat jabatan gitu ya dalam baik pengisian jabatan pengawas, administrator bahkan jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini kesesuaian bidang ilmu ini menjadi nilai yang lumayan besar sebesar 20%. Nah, selanjutnya ada integritas dan moralitas. Nah, ini ada rekam jejak dan disiplin. Jadi semakin
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maka nilainya tinggi 15%. Namun ketika ada jejak di hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, makin akan berkurang seperti itu. Jadi ini untuk sumbu Y-nya tadi kalau penjelasannya untuk tadi terkait dengan penilaian kinerja. Nah, inilah yang tadi saya katakan nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi terkait dengan penilaian kinerja. Jadi, apabila Bapak Ibu mendapatkan penilaian kinerja pada kinerja itu predikat kinerjanya sangat baik, maka nilainya 100. Kalau baik 80. Nah, ini memang kadang-kadang kita terlupakan. Nah, ini regulasi ini adalah regulasi dari keputusan Kepala BKN nomor 411 tahun 2025. Jadi mungkin kita kadang terlena di regulasi-regulasi aja pada pembangunan manajemen talenta. Namun data-data ini kadang-kadang tidak tidak apa ya, tidak mohon maaf Bapak Ibu, kami terlempar ini mungkin jaringan kami sudah terdengar? Sudah, Bu. Terdengar? Oh, Sudah siap. Bu, sudah aman. Terima kasih Pak Sembiring. Oke, kita lanjutkan. Terlihat ya, Bapak Ibu, izin kami ulang tadi. Berarti, oke, nah terkait dengan penilaian kinerja, Bapak Ibu, nah penilaian kinerja ini kita ukur di dalam Simata itu, di dalam aplikasi Simata, diukur berdasarkan dari hasil evaluasi kinerja tahunan di tahun terakhir ya Bapak Ibu. Jadi itu akan terlihat di tahun terakhir penilaian kinerja Bapak Ibu. Jadi kalaupun Bapak Ibu ditarik di saat ini, ya Bapak Ibu pastikan bahwa kinerja Bapak Ibu atau predikat kinerja Bapak Ibu di tahun 2025 itu bernilai sangat baik bahkan ya gitu ya. Jadi untuk bisa mendongkrak nilainya. Namun kinerja ini pun ya harus benar-benar berdasarkan penilaian yang memang objektif ya gitu. Jadi pimpinan-pimpinan kita memang dalam melakukan penilaian kinerja ya harus memang berhubungan dengan kinerja organisasi gitu ya. Jadi kinerja organisasinya memang sangat baik ya, kenapa nggak diberikan sangat baik juga kepada individunya gitu kan, kepada pegawainya. Itu sangat berkorelasi. Nah, selanjutnya ini tadi penilaiannya Bapak Ibu mungkin tadi agak terlempar, agak ke-freeze, mungkin tadi tidak terdengar. Jadi kalau sangat baik itu 100, baik 80, butuh perbaikan 60, dan kurang 40, serta sangat kurang 20. Oke, nah inilah yang ini ada item yang sangat juga tidak kalah pentingnya, yaitu adalah penghargaan, di mana penghargaan adalah pengakuan resmi atau formal yang diterima oleh ASN atas prestasinya dalam hal capaian kinerja. Nah ini kenapa resmi? Karena nanti
adanya bukti dukungnya itu adalah piagam, piagam atau sertifikat dari apa ya penghargaan tadi, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan penghargaan lingkup internasional itu akan mendapatkan nilai tinggi 100. Gitu. Kalau lingkup nasional itu adalah lintas instansi itu 50, kalau di lingkup instansi itu 25 gitu ya Bapak Ibu. Jadi nah ini penghargaan ini kita update di mana Bu gitu ya. Kita update di SIASN Bapak Ibu, di My ASN Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi penghargaan ini bisa diupdate melalui My ASN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mencentrang atau menuliskan di situ lingkupnya gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya menuliskan piagamnya nomor berapa namun tidak dicentrang lingkupnya karena nanti akan tidak terbaca oleh sistem gitu ya Bapak Ibu. Kalau memang nasional udah Bapak Ibu klik di situ secara nasional. Instansi Bapak Ibu lintas instansi Bapak Ibu klik. Nah, untuk penghargaannya, Internasional ni na nasional de valida de. iya. Jadi kalau nasional nilainya 75 Bu, gitu ya. Jadi itu, nah penghargaan ini bisa yang masuk ke data Simatanya itu adalah 5 tahun terakhir. Gitu ya. Jadi kalau 5 tahun terakhir Bapak Ibu masukkan aja gitu. Bu, saya punya penghargaan namun di tahun lebih dari 5 tahun gitu ya. Kalau masuk ya dimasukin aja ke SIASN sebagai riwayat penghargaan. Namun itu dinilai enggak gitu ya. Dinilainya ini tadi 5 tahun terakhir karena berdasarkan CAPTA-nya. Itu ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu bisa masukkan melalui SIASN Bapak Ibu atau ASN digital Bapak Ibu masing-masing. Oke, selanjutnya ada penugasan dalam tim. Nah, penugasan dalam tim pun ini tidak kalah pentingnya ya Bapak Ibu karena peran Bapak Ibu di dalam ketika Bapak Ibu ditugaskan oleh pimpinan gitu ya. Nah, penugasan dalam tim ini selama ini mungkin Bapak Ibu selalu mendapatkan SK timnya itu langsung masuk ke laci ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan sampai nanti Bapak Ibu bisa beritahukan kepada kawan-kawan Bapak Ibu untuk bisa menyimpan data tadi gitu, menyimpan data terkait dengan penugasan dalam tim. Karena setiap penugasan dalam tim, setiap peran yang kita dapatkan dalam tim itu ada nilainya. Gitu ya. Jadi kalau semakin kita sering jadi ketua, nah itu nilainya 100 gitu ya. Apabila kita jadi ketua tim kerja itu tadi pada lintas instansi ya. Misalnya kita diberikan tugas menjadi tim kerja secara nasional lah lintas instansi itu 100 nilainya. Kalau di internal instansi itu 75, kalau itu ketua tim, kalau jadi anggota lintas instansi 50, kalau lingkup internal itu 25. Ya. Bu, sekarang ini kami di daerah itu seringnya banyak apa ya penugasannya itu bukan hanya sebagai ketua atau anggota saja gitu, ada pengarah, ada penanggung jawab gitu kan. Nah itu memang di dalam aplikasi Simata kami masih membaca antara ketua dan anggota saja. Jadi ketika dia menjadi penanggung jawab atau menjadi pengarah, padahal maksudnya lebih tinggi kan daripada ketua, nah itu masih kami baca sebagai anggota Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin ke depan akan kami berikan masukan juga kepada kawan-kawan pusat bahwa memang permasalahannya banyak seperti itu gitu. Padahal sebenarnya pengarah atau penanggung jawab itu jabatannya lebih tinggi daripada ketua itu sendiri gitu kan seringnya. Namun itu di aplikasi kami belum terbaca, jadi masih terbaca antara ketua dan anggota tim. Nah, ini sulit Bu. Memang banyak keluhan-keluhan juga seperti itu. Ini sulit untuk mengumpulkan SK tim ini gitu ya. Iya, karena selama ini pegawai
ketika dapat SK-Tim ya sudah masuk ke laci rapot-rapot gitu ya, tidak pernah diupdate, tidak pernah apa diremajakan gitu kan kemana-mana pun gitu ya. Nah sekarang di SIASN Bapak Ibu itu di Simata tentunya itu diperlukan itu adanya penugasan dalam tim gitu ya. Eh, Bu bagaimana untuk bisa meremajakannya? Nah ini meremajakannya ini masih manual Bapak Ibu untuk nanti kawan-kawan di admin Simata di admin Simata ya Bapak Ibu lah semua ini kawan-kawan di sini semua yang akan memasukkan ke dalam ininya ya ke dalam aplikasi apa namanya itu ya merekon data daripada penugasan ini untuk masuk ke dalam Simata. Nah, pengukurannya bagaimana gitu ya? SK-Tim tadi, SK-Tim yang dalam kurun waktu berapa gitu ya? Dalam kurun waktu yang masuk ke dalam Simata adalah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir gitu ya Bapak Ibu. Itu yang dihitung di dalam Simata. Oke, nah selanjutnya ada umpan balik 360 derajat. Nah, 360 derajat ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk tadi yang saya katakan bahwa kategori umpan baliknya adalah sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Siapa saja yang menilai? Atasannya, atasan langsung, rekan sejawat, atau bawahan. Itu Bapak Ibu. Jadi bobotnya berapa tuh antara atasan, rekan sejawat, dan bawahan gitu ya. Nah ini bobotnya atasan lebih besar. Atasan itu 60%, bobot sejawat itu 25%, dari bawahan itu 15%. Nah, itu jadi itulah yang bisa kita masukkan terkait dengan data 300 umpan balik 360 derajat seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada sumbu X. Sumbu X itu ini dari yaitu dari mengukur kompetensi dan kompetensi. Potensi jadi untuk jenis komponennya adalah kompetensi manajerial, sosial kultural, dan adanya potensi. Nah, ini hasil pengukuran bisa dari assessment center kalau untuk JPT dan CACT untuk pengawas dan di bawah untuk administrator dan di bawahnya. Itu administrator, pengawas, bahkan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional seperti itu. Nah, itu untuk metode pengukurannya. Selanjutnya, selain itu selain dari kompetensi manajerial ada kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis bisa dilakukan melalui uji tertulis atau komputer atau wawancara terstruktur ataupun adanya presentasi. Nah, ini pun bisa digunakan dalam pengisian suatu jabatan apabila sudah mendapatkan talenta-talenta yang ada di peta di manajemen talenta tadi di kotak-kotak tadi. Nah, itu jadi ini untuk memilihnya yaitu bisa menggunakan kompetensi teknis. Gitu. Nah, selanjutnya ini penilaian kompetensinya. Ini untuk penilaian kompetensi sosial kultural itu ada nilainya Bapak Ibu. Nah, makanya kemarin di Pro ASN itu akan terlihat tuh. Untuk penilaian kompetensi ini Bapak Ibu bisa lihat di mana? Di My ASN Bapak Ibu. Di ASN Digital Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di menu kompetensi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan uji kompetensi baik Pro ASN maupun uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga di luar BKN, itu nanti bisa diintegrasikan datanya ke Simata. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Kemarin itu banyak pertanyaan. Kami sudah melakukan penilaian kompetensi dengan lembaga lain gitu. Bisa nggak dimasukkan? Bisa. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan dan bisa integrasikan melalui akun penilaian kompetensi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada admin Pro ASN kemarin itu bisa melakukan integrasi data penilaian kompetensi seperti itu.
Nah, ini tadi untuk model alternatif dalam pengisian jabatan dari berdasarkan proses manajemen talenta. Ya, Bapak Ibu, ini bisa ada dua cara nih. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti memilih yang mana. Apakah memilih dengan hasil pemetaan dulu baru uji kompetensi, ataupun kompetensi teknis ya, ataupun kompetensi teknis dimasukkan ke dalam masuk potensi manajerial, sosial, kultural, dan teknis, baru pemetaan, baru langsung penempatan. Nah, itu nanti menjadi kewenangan Bapak Ibu semua, kewenangan PPK. Oke, nah selanjutnya ada pengembangan kompetensi. Nah, ini riwayat pelatihan Bapak Ibu. Nah, tadi yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Jadi untuk pengembangan kompetensi ini yang dihitung adalah 3 tahun terakhir, gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang berarti 3 tahun terakhir 2025, 2024, 2023. Itu yang harus kita penuhi untuk riwayat pelatihannya ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat berpengaruh. Ini sangat mendongkrak nilai-nilai pada pengembangan kompetensi. Nah, ini pengalaman jabatan. Nah, pengalaman jabatan Bapak Ibu yang diukur pada di pemetaan talenta tadi, di SIMATA tadi, itu adalah lamanya menduduki jabatan, keragaman riwayat jabatan, jabatan non-definitif, gitu ya Bapak Ibu, ketika ditunjuk menjadi PLT, PLH, atau PJ, itu sangat bisa membantu nilai daripada tadi penilaian daripada kotak manajemen talenta tadi. Gitu. Jadi alat ukurnya adalah riwayat jabatan di SISN. Nanti ini Bapak Ibu bisa perhatikan di sini jenjangnya 5 tahun ke atas berapa, 100, masa kerjanya, lama jabatannya, keragamannya. Apabila Bapak Ibu sering atau pernah pindah instansi, pindah antar instansi, nah itu memiliki pengalaman jabatan lintas instansi itu. Nah, nilainya itu tinggi Bapak Ibu. Ya, jadi semakin Bapak Ibu sering pindah, semakin semakin tinggi nih sepertinya. Karena pengalaman jabatannya, pengalaman menduduki suatu jabatan itu lebih lebih besar gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk penilaian potensinya. Nah, penilaian potensi ini dari hasil asesmen kalau kita udah ada terlihat di MyASN ya Bapak Ibu, di sana sudah ada nilainya. Oke, nah ini untuk kualifikasi pendidikan. Nah, jadi kalau nilai kualifikasi pendidikan kita semakin tinggi, maka nilainya pun akan semakin tinggi. Nah, ini akan terlihat di atau alat ukurnya adalah ijazah terakhir pada SIASN. Jadi, kalau Bapak Ibu memiliki ijazah tinggi S3 namun belum dicantumkan gelarnya di dalam SIASN, ya tidak akan terbaca gitu ya Bapak Ibu. Jadi, pastikan pendidikan, kualifikasi pendidikan pada pegawai yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu itu sudah masuk ke SIASN. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini kesesuaian dengan bidang ilmu, ini sesuai dengan syarat jabatan. Makanya di dalam perencanaan SIASN itu yang dikerjakan atau dipegang oleh apa yang apa di bagian organisasi. Nah, itu juga sangat berpengaruh gitu. Ketika di sana syarat jabatannya adalah S1 misalnya. Nah, sedangkan yang di bawah S1 pasti akan nilainya akan rendah kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi di dalam syarat jabatan itu pun sangat berpengaruh. Nah, selain itu, selain pendidikannya, di sana syarat jabatan usia di dalam SISN perencanaan itu pun sangat berpengaruh gitu. Makanya hati-hati juga nih memasukkan data pada riwayat perencanaan nih, Bapak Ibu nih kebetulan saya lihat ada dari perencanaan pun hadir di sini juga. Nah, itu sangat berpengaruh kepada penempatan daripada kotak manajemen talenta seperti itu. Nah, baik untuk syarat jabatan kualifikasi pendidikan, umur, terus masuk di situ ABK-nya diperlukan berapa, nanti akan terlihat di sini Pak.
seperti itu. Oke, nah ini rekam jejak disiplin. Rekam jejak disiplin ini, nah itu tadi yang saya katakan, semakin kita tidak pernah mendapatkan riwayat hukuman disiplin, itu maka semakin tinggi nilainya. Seperti itu. Jadi kalau pernah hukuman disiplin berat, itu 25 atau pernah hukuman sedang 50. Nah, ini semakin tinggi apabila tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin seperti itu. Oke, nah ini pun teriwayat di Bapak Ibu ada bisa terekamnya disiplin ini akan masuk di SIASN ya Bapak Ibu. Jadi kami menarik langsung dari SIASN gitu. Oke, nah nanti makanya ini harus juga Bapak Ibu pastikan bahwa rekam jejak disiplin pun sudah masuk di dalam SIASN. Kalau umpama disiplin itu ada di IDIS ya, Integrated Discipline. Nah itu Bapak Ibu bisa langsung, kami akan menarik atau Simata akan menarik langsung dari SIASN. Nah, ini contoh dari penyebaran talenta pada kotak talenta, Bapak Ibu. Jadi, yang kita harapkan ini adalah pemetaan dari talentanya, penyebarannya itu lebih banyak di kotak 7, 8, 9. Namun memang biasanya ngumpul di kotak 5, Bapak Ibu. Gitu. Ngumpul di kotak 5 dan upayakan Bapak Ibu izin apabila akan melaksanakan ekspos tadi, perbanyak kotak 7, 8, 9, kurangi di kotak 1, 2, 3 gitu ya Bapak Ibu. Namun kalaupun masih ada, nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa lanjut dengan mungkin kita nanti akan memberikan alasan-alasan terkait dengan penempatan ada pemetaan di kotak 1, 2, 3 seperti itu. Oke, nah selanjutnya dari hasil pemetaan tadi, maka diperlukan adanya pengembangan. Apabila kita lihat talenta-talenta tadi, pegawai-pegawai tadi masih pada kotak-kotak rendah gitu ya. Nah, ini seperti ada contoh ilustrasinya adalah posisi kotaknya ada di 7. Ya, 7 kan akan kita upayakan untuk naik ke 8 dan 9. Nah, bagaimana upaya kita atau strategi kita untuk bisa mengembangkan talenta tersebut untuk menaik ke kotak yang lebih di atasnya. Nah, ini adalah bagaimana tadi adanya dialog kinerja, adalah dialog antara atasan sebagai mentor dan bawahan sebagai mentornya. Nah, ini bisa Bapak Ibu dari sini kita buatkan namanya IDP, individual development plan-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa apa nih kira-kira yang akan dilakukan untuk talent atau salah satu mungkin pegawai yang ada di kotak 7 tersebut untuk bisa naik ke kotak 8 dan 9. Nah, mungkin akan nah inilah perlunya perencanaan. Ada strategi perencanaan untuk pengembangan talentanya. Nah, ini masuk untuk bisa kita penuhi untuk syarat di pilar ketiga. Ini salah satu syarat untuk pilar ketiga. Jadi tadi ada dari Bu Mutiara ya, Bu Desi ya, dari Simalungun ya. Bu Mustika Mutiara. Bu Mustika itu bingung nih bagaimana cara membuat IDP gitu kan. Nah, ini contohnya nih Bu Mustika. Nanti bisa bisa dibuat per satu orang. Nah, ini contohnya saja nanti untuk bukti atau evidence di pilar ketiga ini Bapak Ibu bisa masukkan IDP-nya dari masing-masing pegawai yang setelah kita petakan gitu ya. Setelah kita petakan oh ternyata dia ada di kotak 5. Oh ternyata dia ada di kotak 7. Nah, mau kita naikkan apa upaya kita dalam pengembangan talentanya? Oh, kita lakukan diklat, change management. Oh, kita lakukan perluasan jabatan untuk ditunjuk menjadi ketua Pokja. Ketua Pokja untuk apa? Untuk meningkatkan tadi nilai tim kerja tadi. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara
pengembangan daripada talenta. Oke, nah, ini diharapkan ini dibuat ya per orang gitu. Jadi talenta jadi jelas perencanaannya apa, sudah dilakukan, nanti perubahannya apa, dampaknya apa, dampak daripada pelaksanaan pengembangan talentanya itu apa. Oh, berarti sudah dilakukan pengembangan kompetensinya berdasarkan dari hasil magang atau mentoring, lalu ada hasilnya adalah tadi penilaian daripada menjadi ketua tim atau ketua kerja gitu ya, atau ada sudah mendapatkan ada sertifikat pengembangan sertifikat di klubnya 30 JP misalnya, itu sudah ada dampak yang kita rasakan, yang dirasakan oleh PNS tersebut. Nah, ini untuk pengembangan talenta itu bisa klasikal, bisa non-klasikal. Ada coaching, mentoring, magang. Jadi bukan hanya yang di dalam kelas saja, klasikal saja, yang bentuk kursus, penataran, BIMTEK. Namun coaching dan mentoring, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan, misalnya yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Nah, itu bisa masuk ke dalam bentuk daripada pengembangan talenta. Gitu. Jadi bagaimana tadi atasan bisa membimbing bawahan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, contohnya tidak bisa mengkonsep surat, lalu atasannya memberikan mentoring gitu ya, memberikan coaching terhadap pembuatan konsep surat itu termasuk ke pengembangan talentaan. Kalau bisa itu tadi atasannya memberikan surat tugas atau catatan tadi pe, penyusun apa pemberian coaching mentoring tadi gitu. Jadi nyata pelaksanaannya. Oke, nah selanjutnya ada retensi. Nah, retensi juga tadi dari Simalungun juga kami tadi sudah melakukan ada pendampingan juga tadi pagi. Kebetulan permasalahannya itu tadi, permasalahan terkait IDP dan permasalahan terkait retensi talentanya. Jadi retensi talenta ini adalah strategi pejabat pembina kepegawaian, strategi instansi untuk bisa mempertahankan talenta-talenta yang memang sudah unggul, talenta-talenta yang sudah berada pada kota-kota tinggi seperti itu. Nah, apa strateginya gitu? Strategi retensi ini bisa dilakukan dengan berdasarkan finansial ataupun non finansial. Finansial itu yang dengan anggaran gitu ya Bapak Ibu, apakah perlunya diberikan tunjangan khusus gitu misalnya orang-orang yang ada di kotak 9 ada atau perlu dikasih insentif. Nah, itu tergantung daripada kebutuhan Bapak Ibu, tergantung daripada kemampuan Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, nanti strateginya ada dibuat dalam bentuk keputusan Bupati pun bisa atau digabung menjadi regulasi untuk manajemen talenta pun masuk ke dalamnya pun bisa. Jadi di dalam keputusan regulasi terkait dengan pembangunan manajemen talenta itu masuk retensi ada di dalamnya. Gitu. Nah, selain finansial ada non finansial, bisa fleksibilitas kerja, contohnya misalnya pegawai yang ada di Kota 9 untuk bisa diberikan fleksibilitas kerja, ada dikasih WFA 1 hari misalnya, work from anywhere gitu ya. Nah, kebetulan kami pun di BKN sudah menerapkan malah sudah WFA dua hari ya dalam 1 minggu. Nah, itu bentuk retensi juga dari pimpinan kami gitu kan, karena pencapaian target kinerja BKN di tahun 2025 ini sudah memang sudah bisa dikatakan melebihi target gitu ya. Nah, itu diberikan fleksibilitas kerjanya. Nah, selanjutnya ada pengakuan dan penghargaan resmi. Nah, itu bisa langsung Bapak Ibu bisa kerjakan juga nih. Memang banyak pertanyaan nih. Contohnya apa sih Bu dikasih retensinya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Bisa dalam pengakuan atau penghargaan resmi, dalam bentuk employee of the month misalnya seperti itu, atau pegawai terbaik gitu ya. Nah, itu bisa dalam bentuk tersebut. Selanjutnya ada fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan apakah fasilitas misalnya dapat laptop misalnya seperti itu. Itu bisa salah satu cara retensi. Dan selanjutnya ada pengembangan kompetensi gitu ya Bapak Ibu, baik perluasan jabatan maupun pengayaan. Selanjutnya tentunya
adanya percepatan karir. Nah, ini kalau percepatan karir otomatis ya pengisian pada suatu jabatan ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada penempatan jabatan. Nah, dari di Simata, di aplikasi Simata itu sendiri sudah bisa langsung membaca penempatan pegawai pada kotak manajemen talenta, mulai dari kotak 1 sampai dengan kotak 9. Nah, memang ada inian ya, ada perbedaan nih kayak cara membacanya nih Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya nanti di dalam apabila Bapak Ibu sudah membangun manajemen talenta dan akan menerapkannya gitu ya. Nah, ini mungkin inilah kita apa sih kotak manajemen talenta itu adalah adanya pemetaan calon-calon suksesor gitu ya. Jadi ada rencana suksesinya gitu. Nah, jadi kalau seperti ini ada di kotak 9 ini kan, ada kotak 91 yang warna ungu itu di kotak 7, 7, biru di kotak 8 seperti itu. Nah, ini ada ini ya Bapak Ibu ya, ada rumpun-rumpunnya. Nah, ini mungkin yang padahal jabatan kepala BKD ini akan lowong masih 6 bulan lagi gitu kan. Namun ada kandidat-kandidatnya yang bisa langsung mengisi ketika nanti sudah kosong gitu ya. Jadi kalau umpama di kotak 9 itu siap gitu ya, siap untuk diangkat gitu ya di kotak 9 atau butuh 6 bulan lagi untuk ini untuk peningkatannya lagi atau butuh yang di kotak 7 itu butuh 1 tahun lagi untuk pengembangannya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah daftar pendek suksesor berasal dari peringkat 1 hingga 3 talenta, talenta tidak sedang, hukuman disiplin. Nah, ini nanti yang bisa langsung diangkat pada suatu jabatan dengan tadi dengan mekanisme apakah dengan kompetensi teknis ataupun kompetensi teknis langsung digunakan atau dilakukan sebelum sebelum pemetaan pada saat kompetensi manajerial sosial kultural gitu ya. Bapak Ibu. Jadi ini untuk penempatannya seperti itu. Jadi, nah selanjutnya untuk pemantauan dan evaluasi, jadi yang pemantauannya adalah nanti apa sih aspek yang dipantau nanti? Dipantau nanti adalah ketersediaan pasokan talentanya terhadap jabatan target. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan rekomendasi BKN, yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah nanti sosialisasi kepada suksesor-suksesor yang akan duduk pada jabatan target Bapak Ibu. Jadi kita mengurangi prasangka buruk lah ya terhadap kita dari pegawai atau dari suksesor-suksesor tersebut terkait dengan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam manajemen talenta itu sendiri gitu. Jadi tidak ada lagi anggapan ini orang-orang pilihan, ini orang-orangnya Pak PPK, ini orang-orangnya Pak Wali, Pak Bupati seperti itu. Namun kita lihat memang dari manajemen talentanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi hal yang harus dilakukan adalah sosialisasi. Jadi pemahaman daripada seluruh pegawai, terutama suksesor dalam pengisian suatu jabatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu terkait dengan keputusan kepala pembangunan manajemen talenta didasarkan KEPK BKN nomor 411 tahun 2025. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kita sambil menunggu kehadiran Pak Kakanrek, saya kembalikan kepada Mbak Ayunda. Mbak Ayunda. Baik, terima kasih Bu untuk pencerahannya ya Bu ya. Bapak Ibu, mungkin kita bisa berdiskusi atau mungkin di sini juga sudah ada PIC beberapa orang PIC ya dari instansi. Memang mohon maaf ada beberapa PIC lain yang ada agenda atau kegiatan lain. Eh, tapi jika ada hal yang ingin ditanyakan, sembari menunggu
Bapak Kakanrek, mungkin silahkan. Bapak Ibu boleh raise hand jika ada yang ingin didiskusikan. Atau kendala-kendalanya mungkin Bapak Ibu. Ya, untuk link materi nanti kami share di link tree yang sudah disediakan. Nanti diupdate segera, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu kita manfaatkan ini momennya untuk kita diskusi bersama. Kira-kira kendala-kendala sejauh ini, mengingat manajemen talenta itu kita sudah bangun dari pertengahan 2025 ya Bu Eni ya. Eh, ya, jadi untuk Bapak Ibu 17 instansi yang ada di sini sebenarnya progresnya sudah cukup baik. Dari LKE juga sudah mengisi untuk pilar 1, 2, 3, tetapi mungkin masih ada yang belum dilengkapi sepenuhnya. Sehingga untuk kita jadwalkan ekspos masih terkendala gitu. Boleh raise hand Bapak Ibu kita diskusi kendala terbesar atau mungkin yang bisa kami bantu, yang bisa kami upayakan untuk supaya kita sama-sama nih bisa segera ekspos. Ya, ada yang raise hand silakan dari Bu Dwi, Backup SDM Karo, silakan Ibu. Baik, selamat sore Bu Ayunda dan mungkin Bu Eni dan semua tim Kanrek 6. Sorry. Jadi mungkin pertanyaan saya ataukah saya yang kurang mengerti, cuman di tabel nilai pengalaman jabatan tadi nih Bu Ayu. Jadi apakah penilaiannya itu di saat kita mempunyai jabatan atau pelaksana pun kita sudah dihitung gitu, dihitung bobot nilainya berapa atau hanya untuk yang khusus berjabatan gitu Bu Ayunda. Mungkin itu pertanyaan saya untuk memperjelas saja pengertian kami tentang pengalaman jabatan ini. Bagaimana Bu Ayunda? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Ya, terkait Bu jabatan mungkin Bu Eni ya, atau Bapak Ibu tim pembinaan ada yang langsung mau merespon. Jadi untuk pengalaman jabatan ya Bu ya, yang Ibu pertanyakan ya di kolom tersebut, apakah ketika kita hanya menjabat sesuatu baru ada nilainya, atau bahkan sejak kita masih pelaksana itu sudah ada nilainya, seperti itu ya? Hmm, Gimana Bu Eni? Ya Bu, silakan masih di mute Bu. Oke, masih di mute ya, Mbak. Tadi memang sudah juga saya jelaskan juga tadi terkait dengan pengalaman jabatan ya, Bu Rosa ya. Oke, jadi kalau di jabatan itu jadi tadi apa indikatornya gitu ya, pengalaman dalam jabatan yang relevan, ya kan? Nah, di sana ada indikator ini diukur menggabungkan secara rata nilai yang didapat dari tabel yang di samping. Nah, ini pada pengangkatan pada jabatan Bu Rosa. Bentar. Ini sepertinya Pak Kakanek udah bergabung ya? Ya, udah. Oh, iya, iya. Nah, itu Bu Rosa mungkin ini dalam jabatan, nah, memang yang menduduki jabatan memiliki masa kerja pada jenjang jabatan 5 tahun ke atas. Jenjang jabatan, jadi memang yang menduduki pada suatu jabatan, pengalaman jabatannya. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau di pelaksana, jabatan pelaksana, ini sepertinya masih belum gitu ya. Ini karena apa gitu ya? Karena ini di dalam manajemen talenta ini kan pengisian dalam suatu jabatan ya, untuk pengisian suatu jabatan. Jadi memang pada jabatan tertentu lah, gitu, pada jabatan struktural gitu. Jadi saya memang masih masih di dalam jabatan pada saat menduduki jabatan. Gitu. Siap-siap. Makasih Bu Eni. Siap, Bu Rosa. Pak Doni. Ya, lanjut. Pak Doni silakan Pak. Ya, izin Bu. Saya Doni dari BKPSD Matang Siantar. Izin bertanya Ibu terkait penghargaan itu yang kita upload di CISN, penghargaan
atas nama individual pribadi atau bisa kita impor atas nama instansi gitu Bu. Misalnya kalau sebagai lurah mendapat penghargaan sebagai lurah terbaik, cuman di situ kan tidak tercantum nama pribadi gitu. Apakah itu bisa kita input sebagai penghargaan? Itu, Bu. Nah, itu di dalam penghargaan itu izin ya langsung Pak Doni. Dalam penghargaan itu ada namanya nggak? Langsung lurah terbaik kepada siapa kan gitu ada kan? Eh, Tidak Bu, misalnya ada kemarin yang ngirim penghargaan itu sebagai camat terbaik gitu Bu, di Bukan pemerintah kecamatan Kalimantan Siantar, terbaik tapi kan? tidak ada Camat namanya terbaik. gitu Bu. Memang harusnya Sebenarnya ada nggak masalah itu, nggak apa-apa Pak. masukan ya Pak. Nggak apa-apa Pak Doni, itu lampirkan pada saat itu siapa lurahnya atau camatnya. Nggak masalah. Jadi lurah, itu kan diteken tanggal berapa penghargaannya, lampirkan pada saat kapan dia jadi lurah di situ. Jadi itu eviden. Nah, jadi nggak ada masalah Pak, itu diakomodir aja. Ya, kasihan lah, karena itu kan mungkin udah ada belangkonya ya. Nah, karena sudah ada belangkonya, dibuktikan aja. Kan ada SK jabatannya. Pada saat itu dia sebagai camatnya, ya sudah berarti kepada dia. Itu, Pak. Jadi itu Baik, nggak Pak. masalah, itu akomodir aja, Pak. Ya. Baik, Pak. Ah, Izin Bu, ada pertanyaan berikutnya. Terkait apa tadi Bu, rencana suksesi untuk mengisi misalnya jabatan tadi yang akan 6 bulan akan lowong. Nah, yang 6 bulan akan lowong ini itu apakah yang akan pensiun saja ya Bu? Yang akan pensiun saja. Ya kan nanti enggak sih sebenarnya kan kalau yang pensiun sudah jelas gitu kan. Namun ketika ada jabatan-jabatan lain yang memang kosong karena pindah gitu kan, karena pindah instansi itu kan otomatis di dalam SIASN akan terlihat, Pak. Gitu kan. Makanya di dalam SIASN perencanaan itu pun kawan-kawan organisasi itu harus memang mengisinya benar gitu. Jadi terlihat di SIASN secara otomatis akan melihat seperti itu. Untuk jabatan-jabatan kosongnya. Seperti itu. Oke, baik. Misalnya contohnya Bu, ada kepala badan, Mm-mm. usia sekarang masih muda nih, masih 40 tahun. Hmm. Berarti selama dia tidak ada masalah, Iya, bisa menjabat terus ya Bu? iya. Iya kan? Ya kan ada terus kan ada Ya. setiap 5 tahun kan ada ini ya, ada uji kompetensinya kan. Kan Hmm. ada batas waktu tuh 5 tahun nanti terus diuji. Kalau memang masih memenuhi ya bisa diangkat kembali kan gitu. Nah, kemudian Bu, yang misalnya saatnya kondisinya dia sedang di eselon 2, duduk di eselon 2. Kemudian dia ada di kotak 6 nih. Apa bisa langsung kita rotasi turun ke jabatan administrator gitu, Bu? Oh, pemetaan di manajemen talenta itu bukan alat untuk menurunkan jabatan, gitu ya. Jadi ini bukan alat untuk, nah ini perlu juga kita kita ketahui bersama ini kan. Jadi ini bukan alat untuk menurunkan suatu jabatan, gitu ya. Kalau penurunan jabatan kan udah ada jalur sendiri, gitu kan, melalui penjatuhan hukuman disiplin kan gitu. Nah, namun pemetaan ini bukan alat untuk penurunan jabatan, gitu ya, Pak Deni ya. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Ayunda mungkin sebelum pertanyaan mungkin Pak Kakandrek akan. Baik, berarti untuk pertanyaan kita izin enggak, pending dulu ya diteruskan Bapak Ibu aja. ya. Oh, Oh, habiskan ya, Diskusinya Mbak. lanjut ya. terusin aja. Oh, siap, siap. Nanti nutupnya gampang lah. Yang penting udah jelas semua aja dulu. Oh, baik, baik, Pak. Ah, Ya, untuk Pak Wahyu dari BKPSDM Deli Serdang kami persilahkan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon izin. Sebenarnya saya Sugeng, Bu, dari Deli Serdang. Kebetulan pinjem laptop si Wahyu. Ya, ya boleh Pak, silakan Pak. Jadi ini saya pertanyakan seperti tadi. Ini kan ada yang sudah masuk kotak 9, ya. Itu apakah bisa seseorang yang masuk ke kotak 9 itu bisa pindah kemanapun? Kan ini kan sudah program nasional. Apakah yang kotak 9 itu bisa pindah ke provinsi ataupun ke pusat? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua,
tentang penilaian kompetensi. Itu di kotak 7, 8, 9 itu nilai 20. Jadi di luar kotak itu Bu berarti tidak ada nilainya. Terus yang ketiga tentang penghargaan Bu. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita sering mendapat Satya Lencana Pengabdian. Apakah itu juga termasuk bisa dimasukkan Bu ke tempat penghargaan? Mungkin tiga itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya Bu Eni ya. Waalaikumsalam. Oke, siap. Makanya tadi kok Pak Sugeng namanya Pak Wahyu apa udah ganti nama gitu. Siapa Kabit izin. Oke, nah terkait dengan yang disampaikan Pak Sugeng, Pak Kabit itu ada tadi pertanyaan 3 pertanyaan. Terkait yang pertanyaan pertama terkait kotak 9 itu bisa pindah kemana aja gitu. Jadi izin Pak, inilah namanya talenta nasional gitu ya, talenta nasional. Ketika kita sudah ada di kotak 9 itu bisa dimungkinkan kita bisa mendaftar atau kita bisa mendaftar untuk mengisi jabatan di unit manapun gitu Pak. Jadi ketika nanti manajemen talenta ini sudah diterapkan oleh seluruh Indonesia gitu Pak, itu bisa nanti Pak. Di kotak 9 itu kalau di dalam instansi itu kotak 789 lah sebagai sekian kita diangkat dalam mengisi suatu jabatan. Kalau untuk talenta nasional itu harus di kotak 9. Seperti itu. Nah, itu bisa, Pak. Ya, yang penting sekarang apakah instansi yang dituju itu sudah menerapkan manajemen talenta? Nah, itu sekarang. Nah, bagaimana? Nah, sekarang yang kita kejar adalah bagaimana seluruh instansi di wilayah kerja kita tuh sudah melaksanakan atau sudah membangun manajemen talenta, Pak. Supaya kita sama nih ketika Pak Kabit mau pindah ke provinsi gitu ya. Ini kalau Deli Serdang belum memiliki mendapatkan rekom untuk pembangunan manajemen talenta ya agak sulit kan karena tadi pemetaannya belum ada kan seperti itu. Kalau provinsi sudah ada nih, aduh saya mau ngangkat Pak Kabit nih gitu kan, mau jadi kepala dinas di provinsi seperti itu. Nah, itu masih sulit kan? Nah, makanya kita kejarlah Deli Serdang ini untuk mendapatkan rekom daripada manajemen talenta dari Kepala BKN. Seperti itu, Pak Kabit. Nah, selanjutnya terkait dengan saya langsung ketiga ya. Tadi yang kedua agak ngepris sekali ya, nggak terdengar tadi. Yang ketiga terkait dengan penghargaan. Nah, penghargaan untuk Satya Lencana itu pada saat ini belum masuk Pak di dalam hitungan penghargaan gitu kan Pak. Walaupun sebenarnya saya pun kemarin sudah sempat berbicara juga tuh menyampaikan ke kawan-kawan di BKN Pusat bahwa Satya Lencana tuh bukannya hal yang mudah juga untuk mendapatkan itu kan gitu. Jadi kita harus menunggu 10 tahun pengabdian tanpa ada celah, tanpa ada hukuman disiplin baru dapat kan gitu ya kan. Nah, itu memang saya pun berharap itu dimasukkan supaya lebih banyak orang yang ada di kotak-kotak tinggi dengan adanya penghargaan itu gitu ya. Izin Pak nanti bisa, tapi pada saat ini sampai saat ini belum bisa masuk ke Simata. Namun kami berikan masukan dengan itu ke pusat ya untuk bisa mengakomodir itu. Nah, yang pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Izin Pak Kabit boleh diulang? Ada. Izin Bu, terkait penilaian kompetensi. Itu kan ada, kalau di kotak 7, 8, 9 itu bobot nilainya 20%. Jadi kalau di luar kotak itu Bu, apa nilainya nggak ada atau gimana Bu? Penilaian kompetensi. Itu kan di kotak 9, 7, 8, 9, 20% ya tadi. Oh, ini. Nah, ini Ya. memang sebenarnya kalau standar penilaian kompetensi ini kan kompleks nih, Pak. Ya kan? Nah, ini penilaian kompetensi manajerial sosial kultural dikonversi ke dalam nilai angka nominal antara skala 0 sampai 100. Penilaian kompetensi teknis dapat dilakukan pada tahapan setelah pemetaan di kotak 9. Ini maksudnya kompetensi teknisnya, Pak, bukan penilaian kompetensi. Jadi kan penilaian kompetensi ada
ada 3 kan Pak, manajerial, sosial kultural, dan teknis gitu Pak. Nah, untuk teknis ini bisa dilakukan komite talenta untuk bisa memilih kandidat yang ada di kotak 789 gitu ya Pak. 789 untuk bisa 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 duduk. Nah, ini bisa ada saya share ya. Ini nilainya cuma 20%. Nah, contohnya nih seperti ini. Saya share tadi ulang. Nah, ini jadi ada nah tadi kompetensi teknis. Ada dua cara untuk dapat melaksanakan kompetensi teknis. Bisa dilakukan sebelum. Nah, ini bisa dilakukan sebelum kita lihat hasil pemetaan. Inilah tadi asesmen yang kita lakukan dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, kompetensi teknisnya itu dilakukan di setelahnya. Nah, namun kalau umpama yang tadi yang 20% ini, apabila tadi asesmen tadi dilakukan sebelum adanya pemetaan. Jadi lakukan langsung bersamaan dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis. Nah, kompetensi teknis tadi bernilai cuma 20%. Gitu sih, Pak. Gitu ya, Pak Kabit. Jadi Oke, Bu. Terima kompetensi kasih. teknis yang di pertama, yang di atas ini, nilainya 20%. Gitu. Oke, Pak Kabit. Oke, Bu. Ini Terima untuk, kasih, Bu. Ya. ya siap. Deli Serdang ditunggu, Bapak. Oh iya, Bu. Ini lagi proses, Bu. Insya Allah. Siap. Nih Pak Bobi pun ini nih udah turun Raise udah hand ini, turun Bu. gunung nih udah apa nih ya lanjut siapa? Ya, silakan Terima Pak kasih Bobi. nih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin, Salam. apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, Bu, terkait penilaian kompetensi di Simata. Pada saat itu, ASN ini ketika diikutkan profiling masih menjabat sebagai pejabat administrator. Dan saat ini kan sudah diangkat menjadi JPT. Kemudian dipadankan data jabatannya, nilai penilaian kompetensinya jadi nol lagi, Bu, di aplikasi Simata. Itu kenapa ya, Bu? Terima kasih. Oke, nah ini udah teknis nih Pak Bobi ya. Jadi benar Pak Bobi, jadi memang ini terjadi juga di bukan hanya di Deli Serdang Pak Bobi, jadi seluruh 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 instansi dan ketika kenapa di dalam penilaian kompetensi di Simata itu menilai pada saat jabatan itu diduduki gitu. Jadi ketika dia pro ASN kemarin dia menduduki jabatan administrator, nah pada saat ini sudah menduduki jabatan pimpinan tinggi, ya pasti jabatan pimpinan tinggi belum ada penilaiannya kan? Karena baru duduk, makanya nilainya menjadi 0 gitu Pak. Nah, makanya nanti ketika nanti sudah duduk di JPT ya nanti lakukan lagi penilaian kompetensinya sesuai belum pada jabatan kompetensi tersebut di kompetensi tersebut pada jabatan tersebut gitu kan. Nah, jadi memang rata-rata kalau yang baru pelantikan itu nanti pemetaan kotaknya itu di kotak 1 atau 3 gitu. Ya kan? Nggak apa-apa. Nanti kalaupun ada masih banyak yang seperti itu, masih di kotak 1 banyak, nanti kasih aja keterangan Pak Bobi. Jadi kasih aja keterangan pada saat ekspos, nanti diberikan penjelasan kepada pimpinan BKN bahwa ini baru dilantik dan belum dilakukan penilaian kompetensi pada jabatan yang baru. Baik, terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama. Iya, baik. Bapak Ibu peserta, silakan yang masih ingin berdiskusi, silakan raise hand. Iya, silakan Pak Daud Sembiring. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan. Tadi memang
kami melihat teman-teman dari BKPSDM yang agak banyak bertanya, ini kami dari bagian organisasi ingin memperjelas peran kami, karena tadi ada beberapa yang disampaikan ini di perencanaan gitu kan. Jadi mungkin untuk lebih mantapnya nanti kedua aplikasi ini antara CASN perencanaan dan CASN kita yang berkaitan dengan pengembangan talenta ini, apa langkah-langkah yang harus kami lengkapi? Karena tadi di diskusi awal kita di sharing khusus, ada dia namanya unur-unur yang harus kami lengkapi, atau nama-nama jenjang-jenjang atau syarat-syarat jabatan yang kami harus penuhi. Jadi ini mohon bisa diberikan pencerahan lah kepada kami, bagian organisasi, agar benar-benar terjadi akselerasi antara CASN perencanaan dan CASN manajemen talenta ini, dan tidak terjadi seperti permasalahan dengan CASN CI Mood, karena ada beberapa data yang tidak bisa ditarik dari CASN perencanaan. Jadi mohon pencerahan agar tidak ada terjadi persoalan, atau mungkin apakah hanya di bagian organisasi Kabupaten Karo yang ikut serta dalam penanganan CASN ini. Mungkin itu aja yang bisa kami pertanyakan, Bu Ayu, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Silakan Bu Eni. Iya, terima kasih Pak Daud Sembiring, Pak Kabak Organisasi Kabupaten Karo. Jadi memang penyusunan perencanaan ini sangat berpengaruh Pak kepada seluruh layanan gitu ya, bukan hanya si mata saja sebenarnya gitu. Jadi seluruh layanan, baik layanan mutasi, pindah instansi, baik iMood gitu ya Pak ya. Jadi memang sebenarnya kalau iMood itu memang sudah langsung terintegrasi karena sudah terintegrasi gitu, sudah otomasi gitu ya. Jadi ketika otomasi datanya memang harus lengkap gitu kan. Contoh seperti adanya formasi. Nah, seperti yang di Simata ini, di aplikasi Simata, apa sih tugas daripada bagian organisasi? Jadi bukan hanya bagian organisasi Kabupaten Karo saja, Pak Kabak, gitu ya. Jadi seluruh bagian organisasi di instansi mempunyai kewajiban. Satu, pertama untuk mengupdate atau memastikan data Anjap ABK-nya benar, gitu ya. Nah, itu tadi Anjap ABK. Karena di dalam informasi jabatan pada analisis jabatan, gitu ya, itu ada termasuk syarat jabatan di sana, gitu. Syarat jabatan itu digunakan untuk suatu persyaratan PNS atau pegawai untuk menduduki suatu jabatan gitu. Contoh di dalam syarat jabatannya ada usia minimal 56 tahun misalnya untuk CPT gitu ya Pak. Nah, berhubungannya sama apa syarat jabatan ya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 ini yang masih berlaku kan gitu. Nah, seperti selain itu adanya tadi usia, adanya kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan misalnya. Itu kan masuk kan di informasi jabatan ya, Pak Kabak. Nah, itu. Jadi memastikan memang analisis jabatan dan analisis beban kerjanya itu benar. Kemarin ada waktu saat kami technical meeting untuk expose, nah ada beberapa instansi yang memang terlihat di sana, di dalam simatanya terlihat ketika ditarik untuk simulasi menduduki suatu jabatan, di situ ada syarat jabatannya salah itu gitu. Ada syarat jabatan harus usia di sana tulis 40 tahun gitu dalam menduduki suatu jabatan pimpinan tinggi. Nah, itu kan tidak sesuai kan gitu dengan syarat jabatan yang ada di PP 11 seperti itu. Nah, selanjutnya selain itu tadi ada untuk analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, selanjutnya ada standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan kan memang harus sudah di dalam ASN perencanaan juga ada ya di sana. Terus adanya rumpun jabatan Pak Kabak. Nah, rumpun jabatan pun ini nanti sangat juga berpengaruh ketika ada pemetaannya gitu. Ketika pemetaannya itu sangat berpengaruh karena rumpun jabatannya ini dekatnya kemana nih gitu. Walaupun memang rumpun
jabatan ini masih dibilang apa ya, panduannya sih memang belum terlalu jelas sih gitu ya. Namun kedekatan jabatan itu ke dalam jabatan, nama rumpun jabatan yang di dalam CISN perencanaan itu dikaitkan dengan jabatan targetnya gitu, jabatan apa yang akan diisi seperti itu. Mungkin itu saja, mungkin Pak Kabak terkait dengan tugas daripada organisasi. Memang kelihatannya sedikit ya kan, cuman itu sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh pada penempatan nanti pada jabatan di pemetaan manajemen talenta. Seperti itu mungkin Pak Sembiring yang bisa kami sampaikan. Baik Bu, terima kasih atas informasinya dan kalau bisa juga disarankan untuk user perencanaan ini bisa ditambahin ke perangkat daerah karena masih banyak yang harus dibangun Bu, karena kan bagian organisasi bergabungnya juga di CISN perencanaan ini baru ya, jadi mana tahu ada yang biar kita update terus gitu ya, bisa kiranya perangkat daerah juga mempunyai user dan kami bagian organisasi sebagai controlling aja lah kalau bisa. Itu cuman saran Bu, terima kasih. Ya, baik. Jadi memang kalau terkait dengan itu, mungkin saya sedikit Pak Kabak. Jadi kalau user memang kami masih untuk SISN dalam satu layanan itu masih satu user. Gunanya untuk apa? Gitu Pak. Jadi kalau user ini sangat sangat apa ya, sangat penting gitu, sangat memang urgent sekali gitu. Jadi ketika banyak user itu nanti takutnya gitu ya, takutnya ini kan nih database nasional ini ya kan Pak, database Karo lah gitu kan. Nah, memang kalau dalam penyusunan Anjap ABK itu kan ada timnya. Tim itu salah satunya adalah tadi pimpinan unit organisasi gitu ya, kepala OPD atau di sana kasubag-kasubag umum gitu ya. Nah, untuk apa? Nah, itu untuk memetakan tadi, menganalisis jabatan yang ada di unit tersebut gitu ya. Nanti mungkin ya dalam bentuk tim aja Pak, kalaupun sementara, namun itu pun nanti kami sampaikan ketika nanti ada suatu pertemuan untuk terkait dengan user. Namun ya itu tadi yang kami sampaikan, kalau umpama banyak nanti agak apa ya Pak, repot juga gitu. Nanti Bapak, karena di ujung tombaknya itu di kabaknya, di bagian organisasinya. Mana nih syarat jabatan yang memang kita kunci gitu misalnya. Atau syarat jabatan apa, pendidikan apa yang bisa kita kunci dalam suatu jabatan misalnya. Itu dari organisasi nanti yang menentukan dengan penilaian-penilaian tertentu. Seperti itu sih Pak Kabak. Namun terima kasih banyak Pak Kabak sudah bisa bergabung pada hari ini. Ya, siap Mbak Ayunda. Terima kasih Bu Eni. Kemudian ada Pak Raymond Sianipar, sudah raise hand, boleh silakan Pak. Oke, selamat sore. Izin Bu Erni, Iya, Bu Pak Eni, Kabib, lanjut. izin Bu, Siap. salam sehat. Dikit aja Bu Sehat. dari Pematang Siantar Bu ya. Ini tadi saya lihat dari kategori kompetensi teknis ketika misalnya ini kan manajemen talenta ini kan berjalan terus Bu. Jika misalnya sudah selesai nanti ekspos, barangkali tayang nih. Jadi ketika untuk mendudukkan di kategori kompetensi teknis ada 3 orang ya Bu ya, 3 besar dan itu dilaksanakan di BKN ya Bu untuk Ya. memilihnya lagi untuk ujiannya lagi. Jadi kan berhubung kan sekarang kan ketika udah anggaran itu kami mau bertanya Bu, itu biayanya kena berapa Bu? Udah itu yang menyiapkan itu biayanya itu OPD atau daerah yang mengajukan atau BKN gitu Bu, karena kan ketika misalnya tayang setelah ekspos ini sementara kita kan harus membutuhkan anggaran berhubung sekarang kan efisiensi juga kan Bu, jadi itu ketika mendudukan itu gimana memberangkatkan itu ke BKN gitu Bu. Izin Bu Ya. pencerahannya. Oke, makasih Pak Kabit. Izin terkait dengan kompetensi teknis itu dilakukan oleh komite talenta Pak, oleh tim komite. Iya, tim komite itu siapa? Diketuai oleh Pak Sekda ya. Di situ ada Pak Kaban, Kepala BKPSDM gitu. Nah, itu komite. Nah, kompetensi teknis itu bisa dengan ujian tertulis,
bisa dengan chat, bisa dengan wawancara gitu. Itu Pak. Jadi memang bisa langsung dilakukan oleh komite gitu. Jadi wawancara itulah nanti yang bisa menentukan. Nah, nanti setelah hasilnya sudah ada gitu kan, berapa orang talenta yang mana nih yang dipilih gitu. Di dalam aplikasi pun nanti kita mengajukan talenta tadi, mengajukan suksesor tadi, mengajukan calon tadi melalui aplikasi SIASN. Jadi orang-orang yang memang akan dipilih tadi itu akan disetujui oleh BKN. Misalnya sudah dilakukan kompetensi teknis, nih ada 3 orang gitu kan, ada 1 orang yang mau diangkat. Nah itu nanti melalui persetujuan dari BKN seperti itu. Oh, baik Bu. Berarti itu dari komite Bu ya yang Iya, dibentuk dalam komite talenta. Baik Bu. iya. Terima kasih Bu. Siap. Itu setelah Oke. pemetaan ya, setelah pemetaan gitu. Siap, siap Bu. Oke, Makasih Bu. siap. Baik, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, masih ada yang ingin berdiskusi? Masih kami persilahkan. Boleh raise hand. Atau sudah cukup untuk diskusi kita sore hari ini? Izin Bu Eni, sepertinya sudah tidak ada yang raise hand. Apa kita cukupkan? Iya, baik. Bapak Ibu peserta, sejauh ini kami lihat sudah tidak ada yang raise hand lagi, maka ya, izin untuk diskusi kami cukupkan. Tetapi sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara, kepada Bapak Dr. Jandri HUP Simanung Kalit SSI MSI. Selamat bergabung, Pak. Ini udah. Oh iya, oke. Ya, Iya, gimana? Sudah? Kok kok sedikit sekali yang berdiskusi dari 132 orang? Masih jam ini kok udah selesai? Udah dibahas kupas tuntas ini? sejauh ini sudah tidak ada yang raise hand lagi, Pak. Oke, Iya. baik ya. Berarti campur-campur lah ya. Ada sambil ngerjain yang lain gitu ya. Ada yang sambil-sambil juga. Oke, jadi gimana ini? Iya, Silakan. eh, Ini baik. udah penutupan kita nih. Iya, Pak. Ya, mungkin bisa ditambahkan untuk pengarahan, Pak, atau Oke, ya closing statementnya. baik ya, Terima baik kasih, ya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta. Apa ini kita sebut ya, pendampingan ya, akselerasi, katanya Bapak ASN ini. Ya. Iya, Nah, dikemas dalam Bapak SN, Pak. dikemas dalam Bapak ASN. Dan seluruh peserta ya juga tim kami Bu Eni ya dan em, timnya ya dari tim kerja pembinaan manajemen ASN. Baik, terima kasih atas waktunya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya dalam kegiatan ini. Ini sampai di jam 4 lewat 10 ini ya kurang lebih. Saya tadi menyimak pertanyaan-pertanyaannya dan kelihatannya sih dari diskusi ini sudah tidak ada kesulitan lagi Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita lakukan kegiatan ini? Ini untuk mempercepat agar instansi Bapak Ibu segera melakukan expose ya atau pra-expose mungkin ya. Ini udah pra-expose semua atau belum nih Bu ini? Belum Pak? Ini belum pra-expose semua. Iya. Ada Nah, yang sudah Pak, yang sudah 5 ya. ya artinya Ya, kebanyakan belum. target yang belum pra-expose agar segera kita melangkah ke pra-expose. Bagi yang sudah pra-expose, mohon Bapak Ibu sekalian segeralah bersurat
ke kepala BKN, tembusan ke Kanrek. Nah, ini perlu kami sampaikan, ya, memang tidak akan ada yang sempurna. Jadi, kalaupun nanti sudah ada gambaran bahwa memang kotak-kotaknya itu sudah mulai terisi ya, terkhusus di kotak 789 sudah ada, itu sudah menggembirakan. Walaupun tidak banyak, ya, walaupun hanya ya katakanlah 3 4 yang ada di kotak itu nggak masalah. Ya, karena prinsipnya kita ingin membangun ya eh, manajemen talenta ini dalam suatu bangunan yang memang sudah terbentuk dulu, ya. Nah, jadi kalau saya lihat dari diskusinya, ini kan banyak diskusi-diskusi teknis ya. Coba kita perhatikan dua sumbu ini. Sebenarnya manajemen talenta yang kita bangun saat ini sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Ini kita hanya melihat dari sumbu X dan sumbu Y ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, strateginya bagaimana? Banyak yang saya lihat dari pengalaman kami yang expose, ini semua disikat gitu semua pegawai. Ya, tadi kami kedatangan teman-teman dari Sergei. Saya bilang, coba cari dari pegawai per OPD 10 atau 20 orang yang bagus-bagus. Itu sempurnakan datanya. Jadi nggak usah mikirin orang yang di kotak 1, 2, 3. Yang kita kejar itu teman-teman yang sudah di kotak 5 dan 6. Supaya mereka kedongkrak naik ke kotak 7 dan 8 minimal 7. Nah, jadi di mana ini dari variabel-variabel yang sudah kita identifikasi ini, mereka ini kira-kira mana yang mau kita dorong? Misalnya tadi saya dengar penghargaan. Udah, kalau memang bagus orangnya, mungkin selama ini PPK, PYB, Kepala OPD kurang memperhatikan untuk membuat penghargaan. Buatkan penghargaannya, gitu loh. Ya, khususnya tadi, saya bilang cari 10 20 orang di per OPD itu yang pintar-pintar, yang bagus-bagus. Masa sih nggak ada yang pintar-pintar, yang bagus-bagus per OPD itu kan? Itulah yang kita proyeksikan nanti masuk ke kotak 789. Di mana kelemahan mereka? Misalnya di penugasan. Tolong bantuan dari sekretaris OPD. Di situ banyak arsip-arsip surat tugas kemana-mana. Mungkin pegawainya nggak nyimpan. Tolong bantuan lah sekretaris-sekretaris OPD itu untuk mengeluarkan arsip-arsip surat-surat tugas yang pernah dikeluarkan. Upload kan itu barang itu. Ya. Nah, umpan balik 360 derajat. Buatkan aja. Memang kita ini semua sambil belajar ya. Nggak ada yang sempurna gitu. Jadi ini strategi Bapak Ibu. Strategi untuk mendongkrak sumbu kinerja. Biasanya yang bisa kita otak-atik itu di penguat. Karena kalau SKP-nya nggak sangat baik atau tidak di atas ekspektasi, ini memang nggak bisa diapa-apain lagi, agak berat. Kan nggak mungkin kita ralat tuh jadi sangat baik, toh. Berarti kita bermain di penguat. Nah, lalu yang potensi. Kalau asesmen kemarin kan sudah selesai, itu kan cuma 20% asesmen ini. Tapi Bapak Ibu banyak yang belum mengupload ini. Ini lumayan ini ngedongkrak, ngedorong teman-teman kita itu, ya khususnya di kotak 5 6 itu supaya kedorong dia ke kotak 7. Ya kalau memang ini bisa kita maksimalkan, saya yakin akan banyak yang terisi di sumbu apa di kotak 789, minimal kotak 7. Nah, apa maksudnya? Jadi kita bekerja ini tidak cukup bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Coba Bapak Ibu petakan kembali mana teman-teman kita. Jangan-jangan teman-teman yang bagus-bagus ini kelempar dia, nggak ada di kotak 7 dia. Ya, ini atau yang peserta kita inilah, ya. Saya lihat tadi ada Pak Adil ya, ada Pak Disney, semua ini kan dari Karo pintar-pintar nih, Pak Maurits Sinaga. Jangan-jangan mereka ini terlempar nggak di kotak 789 gara-gara datanya nggak lengkap, Pak Daud dan lain-lainnya. Ya Pak Mario, Pak Noverdi. Coba jangan-jangan kita yang hadir di sini nggak ada di kotak 789 jangan-jangan. Hanya gara-gara kita tidak segera mengupload dokumen-dokumen tadi. Jadi pakai strategi Bapak Ibu ya. Nah,
Maka kalau sudah ada orang di kotak 789, itulah manajemen talenta. Kita sudah punya kandidat untuk jabatan berikutnya. Kita sudah punya suksesor-suksesornya. Kita sudah punya replacement chart-nya. Kita sudah siap menyiapkan pengganti the next leader. Itu esensi dari manajemen talenta. Ya, tadi pertanyaannya kotak 9 ini mau di mana saja. Yang penting ada orangnya di situ. Nah, perkara nanti cukup atau enggak, nah itu urusan pengembangan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu itu dulu yang dikejar ya. Jangan kita mengejar ini semua pegawai. Udah yang di kotak 1 2 itu udah kita rawat dia, tapi yang mau kita betul-betul proyeksikan yang di kotak 5 6 supaya naik dia ke kotak 7. Minimal di kotak 7 sudah aman kita. Nah, nanti target kita setelah Bapak Ibu expose, target kami triwulan 2 kita penguatan. Ya. Nah, ini supaya dapat gambaran ini. Triwulan 2 kita penguatan. Triwulan 1 ini target expose dulu sama pembenahan-pembenahan. Nanti setelah expose ada catatan dari BKN ya. Nah, apa yang perlu kita ini kan nanti di triwulan kedua Bapak Ibu, kita penguatan. Kita lakukan penyempurnaan di triwulan kedua. Baru target kami fully kita menerapkan manajemen talenta itu di triwulan ketiga dan 4. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu ya. Triwulan 1 kita expose dulu, mendapatkan catatan-catatan rekomendasi yang perlu kita benahi. Triwulan 2 kita benahi semua. Triwulan kita 3 penguatan dan implementasi sampai di triwulan. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu lagi nanti shelter, tidak perlu lagi UKOM, cukup menggunakan skema manajemen talenta ini. Kita sudah siapkan jalan yang mulus. Bapak Ibu jangan pilih jalan yang berlubang-lubang. Ya, mari kita tempuh jalan yang mulus ini. Daripada habis uang untuk nyewa pansel, habis uang untuk eh, bikin tes segala macam, udah kita masuk skema manajemen talenta. Nah, kemudian yang perlu kita ingat juga Bapak Ibu ya, bahwa nanti skema pengusulan manajemen talenta ini tinggal kita bersurat. Tidak lagi pengisiannya melalui iMode. Jadi sudah melalui skema manajemen talenta sudah satu paket iMode di sana. Jadi ini mempermudah lagi, ya. Nah, maka kita harus memastikan kandidat-kandidat itu memang orang-orang yang sudah ada di dalam sistem. Sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan ya, oh ini orangnya bupati, oh ini orangnya wali kota, oh ini orangnya ini sekda, nggak ada tuduhan itu lagi. Kalau bupati menginginkan si A ingin diangkat dalam jabatan itu, pastikan dia ada di kotak 789. Jadi itu adalah syarat minimal dia nanti untuk diusulkan sebagai bahan pembahasan di Komite Talenta. Nah, yang terpenting nanti kita sosialisasikan Bapak Ibu. Ini bagi yang sudah mendapatkan rekomendasi, kita sosialisasikan. Jangan nanti ketika ada seseorang yang dipilih dianggap, wah ini KKN. Bukan. Mereka yang sudah masuk di dalam kotak 789 itu. Nah, inilah yang kita dorong ke depan supaya mereka-mereka ini semakin banyak isinya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu di Kota 9, itu sudah bisa dikategorikan sebagai talent pool nasional, masuk dalam talent pool nasional. Tapi ini tentunya butuh proses. Dan jumlahnya nggak akan banyak itu. Yang di Kota 9 yang bisa masuk talent pool nasional. Ya. Nah, maka mari Bapak Ibu berlomba-lomba ya, karena ini datanya sudah terpusat, ada di BKN, sehingga nanti kalau instansi, lembaga atau presiden bahkan meminta data talent pool nasional kita sudah punya, ya. Nah, siapa Bapak Ibu yang nanti mungkin akan ditugaskan kemana saja, ya sesuai dengan talenta, tentunya harus siap, ya. Nah, kemudian terakhir lagi, tolong data, data, dan data. Ini saya nggak mau capek-capek ngomongin masalah data ini. Sering sekali SKP-nya itu nggak pernah diupload, nggak pernah diselesaikan, gantung. Kemudian gelar masih belum diperbarui, kompetensi sertifikatnya semua ini harus kita mutakhirkan. Jadi sekali lagi kata kuncinya data, data, dan data. Tolong bantuan Bapak Ibu semua ya, supaya disparitas data kita itu kita selesaikan. Ya, karena nanti kualitas data itu sangat menentukan berapa
skor yang kita bisa dapat nanti dari sumbu X dan dari sumbu Y itu. Itu dengan sendirinya nanti akan mengkoreksi nilai yang kita dapatkan. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tolong Bapak Ibu segera bersurat dulu karena daftar antriannya ini panjang ya. Ya, kita masih nunggu ada 5-6 instansi lagi nih nunggu antrian ekspos nih. Jadi kalaupun Bapak Ibu bersurat di minggu ini, mungkin antriannya sekitar 2-3 minggu ke depan. Jadi saran kami tolong segera bersurat. Nanti sambil bersurat kami dampingin ya. Sambil nanti mempersiapkan ekspos, slide-nya pun kami siapkan template-nya. Supaya Bapak Ibu nggak grogi nanti paparan di di tim di depan pimpinan BKN ya, karena nanti langsung pimpinan BKN yang akan memberikan pandangan, komentar, koreksi ya atau masukan untuk perbaikan ya kalau diperlukan dan tentunya untuk penguatan manajemen talenta ke depan. Silakan yang mau paparan bupati, yang mau paparan wali kota, yang mau paparan sekda, yang mau paparan asisten silakan ya, minimum levelnya CPT. Ya. Nah, mau dibawa timnya bareng-bareng semua siapa silahkan. Ya, tapi yang penting nanti simulasi si matanya. Ini Bu Eni harus dikuatkan teman-teman ini semua udah jago-jago nih kan simulasinya kan. Nah, itu nanti silahkan ditunjuk nanti 1-2 admin untuk mendemonstrasikan simulasi penerapan ininya ya si matanya nanti dan menentukan kandidat-kandidat yang akan diusulkan menggantikan the next leader ya. Nah, itu yang terpenting saya rasa ini kami tunggu ya tadi dari Serdang, Karo kita tunggu juga suratnya nih. Ya, kemudian Toba ini gimana? Jangan sampai ketinggalan ya sama Taput. Taput sudah expose nih. Ya. Kemudian Samosir juga sudah expose ini tetangga-tetangganya jangan sampai ketinggalan ya. Mari kita percepat proses ini Bapak Ibu supaya kita nanti paling tidak masuk ke expose dulu, lalu nanti perbaikan-perbaikannya pasti akan kami bantu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sukses untuk kita semua ya dan kami anytime Bu Eni tugaskan PIC itu terus mendampingi teman-teman kita ini ya. Jangan dilepas anytime ya Bapak Ibu mau via WA. Ini ada WA grupnya Bu Eni. Ada Pak. Khusus ya, khusus WA grup manajemen talenta tuh buat aja. Jadi diskusinya masukkan aja contoh-contoh semua dari instansi-instansi yang sudah ekspos itu ya, supaya teman-teman kita ini tentunya bisa ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah dengan ATM itu harusnya lebih bagus. Biasanya yang nyontek itu nilainya lebih tinggi daripada yang dicontek kan. Jadi Bapak Ibu yang terakhir ekspos harusnya lebih perfect dari yang sudah ekspos ya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Saya rasa cukup ya dan ini sekaligus menutup ya acara kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses untuk kita semua. Horas, menjua-jua, menjua-jua, ya ohu. Terima kasih, saya kembalikan. Horas, terima kasih Pak Kakanrek atas pencerahannya serta arahan-arahannya. Semoga memberi semangat baru nih, lebih semangat lagi ya Bapak Ibu peserta untuk segera bisa kita eh, pembangunan manajemen talenta segera kita selesaikan masuk ke tahapan pengaplikasian. Ya Bapak Ibu, waktu menunjukkan sudah 16.26. Maka sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta atas kehadirannya. Di kolom chat kami sudah sertakan link untuk daftar hadir. Mohon untuk dapat mengisi dengan email yang benar karena untuk sertifikat nanti akan dikirimkan atau dikirimkan via email yang Bapak Ibu isikan. Baik, Bapak Ibu, ya untuk materi juga nanti akan kami update segera pada link yang sudah disediakan. Akhir kata, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada kegiatan kita. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu
di Bapak ASN seri 4 dan seri-seri berikutnya. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanrek, Ya, makasih Bu makasih Eni, semua. teman-teman semua, Bapak Ibu Sukses. hadirin. Semangat semua ya. Pak Kanre, Sukses, Horas. makasih semuanya Kasih. Bapak Ibu. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Lindo. Nah, Ayo mulai hari semangat